pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat tentang temanya sehari-hari dengan tema sehari-hari di rumah. Ini muatan pelajarannya bahasa Indonesia, matematika dengan budaya, activity. Ini pembelajarannya pertama. Karena itu tema, berarti ini sebetulnya satu hari pembelajaran. Seperti yang Bapak bilang, sesuai dengan permen, jadi yang pertama itu pembelajarannya. Pembelajarannya ada 9 ini itu mencakup ada 17 jam matematika dengan activity. Untuk pelajarannya itu 1 sampai 3 dan pembelajaran bahasa Indonesia. 4 sampai 6 itu untuk matematika. Kalau 7 dan 9 itu untuk activity. Selanjutnya itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu saya pisahkan pelajaran dari bahasa Indonesia, matematika dan activity. Karena kurikulum 2013 itu kan pengetahuan dan keterampilan. Jadi tadinya yang sudah untuk pengetahuan, 4 titik itu untuk aspek keterampilannya. Jadi ada tadi pengetahuan dan keterampilannya. Jadi bisa dilihat ya. Nanti kalau saya tanya, jadi tadinya yang belum mengisi daftar hadir silakan melalui menuju. Jadi itu menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, ekonomi, sosial, budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, melalui tulis, tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Tadi 4 itu juga melakukan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah, maupun penguatan tentang lingkungan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk tulis dan tulisan. Untuk konsep dasar matematika, hadirnya menjelaskan. Oke Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil mengisi absen di link chat atau menu chat kita, ya, mohon mengaktifkan kamera supaya Bapak bisa melakukan screenshot untuk pelaporan kegiatan tutorial webinar kita. Silakan Bapak Ibu. Mana nih kamera yang lain yang belum mengaktifkan kameranya? Ya, mohon ditahan senyumnya dengan tetap bernapas supaya senyumnya stabil. Jangan sampai menahan senyum itu tidak bernapas. Bapak takut tutorial nggak bisa diikuti lagi karena pingsan ya. Jangan sampai terjadi. Oke Bapak Ibu sekalian, nggak terasa ini kita sudah melewati pertengahan semester ya. Hari ini sudah memasuki tutorial kelima ya. Ya, kelima. Nah, terkait dengan kegiatan tutorial kita ini tentunya pertama Bapak minta maaf minggu yang lalu sebagaimana yang Bapak sampaikan, Bapak kebetulan lagi keluar daerah ya, kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa Bapak tinggalkan, tapi Bapak juga nggak tahu pasti dia mulai jam berapa kegiatan itu. Makanya Bapak sudah sampaikan kalau apabila nanti Bapak tidak bisa menyambung penjelasan, makanya Bapak sudah siapkan video ya, untuk melanjutkan penjelasan itu. Itu pun video sudah Bapak buat sehari sebelum itu jam 12 malam kali ya. Jam 12 malam supaya kalau ada gangguan itu bisa dilanjutkan. Nah, sayangnya kelemahannya
pada kesempatan itu kita nggak bisa diskusi gitu kan, nggak bisa berinteraksi ya, karena keterbatasan dari kondisi pada saat itu. Oke lah Bapak Ibu sekalian, untuk pengkajian materi pada umumnya sudah selesai semua kita ya. Materi kita mulai dari modul 1 sampai modul 6 semuanya tuntas. Nah, yang belum tuntas itu tugas-tugas ataupun penilaian termasuk juga review terhadap tugas yang sudah dikerjakan. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini kita sepakat saja bagaimana kita pada kesempatan ini untuk membahas tugas-tugas tersebut. Karena pada akhirnya nanti yang kita perlukan itu adalah penilaian ya. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini kita mencoba untuk membahas ya beberapa tugas terkait dengan kegiatan tutorial kita. Walaupun kita sadari bahwa pada tutorial sesi 5 ini kita ada tugas praktik 2 ya, yaitu mempresentasikan RPP seperti video yang Bapak tampilkan tadi pada awal. Nah, tapi kalau mau dilihat dulu juga boleh ya, supaya nanti nyambung dengan informasi yang disampaikan tadi. Oke Bapak Ibu, silakan lihat sejenak video yang Bapak tampilkan ini ya, supaya apa? Supaya nanti bisa memicu Bapak Ibu untuk bertanya atau melakukan diskusi apa yang perlu kita diskusikan, supaya nanti tugas yang dikerjakan itu lebih baik dari apa yang ditampilkan ini. Oke Bapak Ibu, Bapak akan melakukan share screen. Nilai dan kesetaraan mata uang. Dengar ya suaranya? 4.5 menguruskan uang mata uang serta memperhatikan tentang kesetaraan pecahan mata uang. Bapak ulang share screen-nya. Bapak lupa tadi mengaktifkan suara. Include computer sound-nya tidak teraktifkan. Jadi pasti suaranya nggak terdengar kan? Uang tadi 4.5 menguruskan uang mata uang serta memperhatikan tentang kesetaraan pecahan mata uang. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menentukan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Selanjutnya, pemaaf itu saya salah itu bisa bagian D dapat dasar indikator itu bisa digabung, bisa juga dipisah karena harus termuat. Jadi indikator pencapaian kompetensi dimulai dari bahasa Indonesia, memahami teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan yang selanjutnya membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah. Untuk indikator matematika, menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Selanjutnya membacakan pecahan uang secara nyata dan pasti. Sumber belajarnya benar, siswa, sebut, kalau tidak ada sebut, pada gambar denah rumah tinggi, uang logam, gambar kolam renang, dan sisanya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Guru memberitahukan dan belajar berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa sama dengan absen. Yang ketiga, menyiapkan kebijakan di anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran tentang menyapa anak. Ini kita tanya itu pelajaran bahasa Indonesia. Siswa itu dibimbing untuk mengamati gambar denah rumah titik. Gurunya menampilkan gambar denah rumah titik. Mau difokus atau nanti anaknya dikasih gambar denah rumah titik. Lalu guru memberikan pertanyaan pemahaman siswa tentang gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ayo berlatih.
Siswa dibimbing untuk menulis pertanyaan. Siswa membaca teks dengan benar. Nanti dari hasil gambarnya itu ditampil di tangan, nanti dibuat teksnya. Terus siswa membacanya itu. Tetapi sebelum siswa membaca, guru memberikan dulu contohnya. Nah, nanti ketika siswa membaca, gurunya itu menulis siapa yang lambat, siapa yang cepat. Itu ada penilaiannya di belakang buat Pak. Ini ada lampirannya. Jadi ketika siswanya membaca, guru mengamati ada kriteria yang sudah saya buat. Selanjutnya menyelesaikan pertanyaan. Nah, sudah itu siswa secara bergantian melihat atau menghologram dan menyebutkan nilainya. Yang berikutnya ayo berlatih. Siswa secara bergantian menyebut nilai hologram yang ditunjuk guru, dan sudah dia memegang sendiri, guru yang nunjuk guru berapa nak. Selanjutnya guru siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Berikutnya, siswa bersama guru mengumpulkan pelajaran pada hari ini. Jadi siswa itu yang mengumpulkan, guru itu memilihnya. Selanjutnya, guru memberikan ujian dan nilai tambah kepada siswa atau kelompok yang kerjanya paling baik. Terkadang saya itu memberikan bintang kepada siapa atau kelompok yang paling baik atau hasilnya paling baik, itu saya berikan bintang. Itu ditempel ujiannya biar dia menang, Pak. Selanjutnya, siswa mendengar penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Jadi akan dijelaskan secara dan juga materi untuk pertemuan berikutnya, termasuk menyampaikan kegiatan menjawab dua gambar, menjawab sebagian besar 3, menjawab sebagian benar 2, jawab 1. Nanti direkam siswanya sama-sama, Pak. Kalau ada 22 siswa, dibuat 32 nama siswanya. Jadi dikasih skornya 4,21, Pak. Terus yang bahasa Indonesia, Pak. Kalau yang ini membandingkan dan menunjukkan pecahan. Itu soalnya ada pada buku. Nanti pedoman skornya itu, Pak. Skor maksimalnya 100. Jadi skornya itu skor yang diperoleh dan skor maksimal berarti dikali 100. Skornya kalau dia 81 sampai 100 predikatnya A, baik. 6 sampai 80 predikatnya B, baik. 165 itu predikatnya C, 0 sampai 50 predikatnya D atau kurang baik. Terus penggunaan tanda tanya yang pada kalimat tanya kalau dilihat kita tulis tulisan. Kalau yang ketiga, soal yang pertama dengan gambar yang diamati, kalau tidak terlihat, checklist dan terlihat. Kalau menggunakan kata-kata yang bervariasi dia sudah terlihat, kalau terlihat dan terlihat. Kita rekap lagi di sini, Pak. Nah, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Kalau dia cukup penampilannya iramanya di skornya 3. Kalau kurang ini skornya 2. Kalau tidak menampilkan skornya 1. Jadi nanti direkap anaknya skornya kurang jujur, berarti dia setengah teknis atau kalau yang dia kelihatan disiplin, baiknya aslinya, kita kasih dia teknisnya 3, begitu juga dengan 1. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke Bapak Ibu, itu contoh presentasi RPP yang mungkin sudah lumayan bagus ya, di dalam memaparkan RPP. Tapi Bapak yakin yang kita buat nanti juga tentu lebih bagus dari itu ya. Nah, itu harapannya nanti. Nah, oke Bapak Ibu, terkait dengan tugas yang akan diberikan pada minggu ini, selain tugas praktik
praktik 2 ya. Nanti ada juga uji kompetensi 2 yang itu sudah ada di dalam LMS ya. Barangkali Bapak bisa tampilkan ya, yang mana yang dimaksud di dalam LMS tersebut. Ini Bapak coba sebentar, Bapak kembali ke awal. Ini yang kelas tadi, kelas kita 17.0015 ya. Nah, di dalam LMS ini pada sesi kelima ya. Sesi kelima itu sudah ada tugas di sini dalam bentuk tugas praktik 2 maupun latihan uji kompetensi 2. Nah, untuk tugas 2 ini ya, sebagaimana yang sudah Bapak WA kan kemarin, karena Bapak lihat di sini tidak bisa dilihat ya kalimat yang Bapak sebutkan yang di dalam WA, seperti yang ini. Barangkali bisa Bapak tampilkan sebentar. Ini Bapak share screen lagi ke WA, maksud Bapak yang bagian yang ini ya. Tugas praktik 2 di LMS, buatlah video presentasi salah satu FPP pembelajaran terpadu DSD yang telah disusun pada praktik 1 yang lalu dengan durasi video 15-30, menyesuaikan dengan mengirim link atau tautannya ke LMS masing-masing. Cara membuat linknya atau tautan itu, ini videonya, kemudian contoh presentasi tadi yang ini ya. Kemudian kalau ada penjelasan lebih lanjut yang ada hubungannya dengan review untuk tugas praktik 2 itu ada juga di video ini. Nanti silakan Bapak Ibu klik sendiri terkait dengan penjelasan tugas praktik 2. Nah, tentu nanti kalau masih ada yang tidak dipahami silakan nanti diinformasikan supaya nanti kita carikan solusinya. Nah, terkait dengan tugas ini tentunya tidak di LMS Bapak tidak tampil seperti biasa ini, ada penjelasan tadi gitu kan. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu sekalian silakan nanti menyesuaikan, karena kalau Bapak tampilkan dalam bentuk edit itu ada ini dia teksnya ini. Tapi kalau Bapak tampilkan dalam bentuk bukan edit itu tidak ada. Nanti silakan tugas ini bisa dikumpulkan mulai hari ini ya sampai Jumat depan jam 23.59. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan tugas yang pada pertemuan sesi 5 ini. Nah, sementara untuk yang ini belum ada yang mengumpulkan tugas. Nah, maka dari itu terkait dengan tugas yang kelima ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Atau sambil menunggu pertanyaan, ini ada contoh juga yang dilakukan oleh kelas lain. Tadi baru ngirimin Bapak. Ini menggunakan Bandicam aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaida dengan NIM 8565443. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Depok Jalanin kelompok. Barunya di sini close dulu kan. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi tentang RPP pada tugas praktik yang 1 untuk tugas praktik yang kedua pada pembelajaran terpadu DSD dengan tutor Bapak Muhammad Rusli SPD MPD. Baiklah, saya akan memulainya. Ini sayangnya seharusnya jangan terlalu kecil ya. Ini posisi rekaman ini berdiri, seharusnya
bukan yang vertikal tapi Ini horizontal, adalah rencana pelaksanaan supaya RPP-nya bisa terlihat. 293 strip 6 pulau Nah, ini contoh-contohnya. Siswa dapat Ini yang menyelesaikan tugas yang kita kerjakan itu dengan menampilkan RPP itu, mainan atau dan orangnya juga terlihat di sini. kemudian mengajak siswa berdoa. Itu bisa membuat siswa bersemangat untuk belajar karena mereka memiliki rasa penasaran. Ya, seperti itu Bapak Ibu contoh ya, yang barangkali bisa menjadi ide bagi kita semua untuk mengerjakan tugas. Nah, tentu di dalam hal ini yang tak kalah pentingnya tentu dari diskusi kita untuk melakukan itu. Jika ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu disampaikan. Ada Bapak Ibu? Ada Pak. Ada Ya, Pak. Ibu Sinta Rahmawati ya. Rahmawardani. Ya, oh ya sama. Ini Saya mau bertanya, kalau yang membuat video itu apa ada aplikasi khususnya gitu Pak? Aplikasi ya, aplikasi untuk video presentasi ya, presentasi RPP ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau tadi contoh yang dilakukan oleh Ibu Zubaidah yang terakhir itu yang menggunakan aplikasi dalam bentuk Bandicam. Jadi nanti bagi yang nanti silakan coba di download. Bagi yang menggunakan laptop untuk basis Windows ya, silakan di download, atau yang menggunakan handphone juga bisa. Tapi seingat Bapak minggu yang semester yang lalu pernah Bapak jelaskan ke mahasiswa yang lalu gitu kan, bisa juga menggunakan record layar ya, record layar gitu. Nah, tentu di dalam hal ini harapan kita bagaimana sesuatu itu bisa terrecord dengan baik. Nah, itu harapannya. Kadang itu tidak harus menggunakan sesuatu aplikasi ya, tapi bisa terserah bebas ya, kita menggunakan aplikasi apa saja. Yang paling penting kita bisa menggunakannya dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu kan hanya teknis saja ya, sifatnya sifat teknis. Nah, terkait dengan hal ini tentunya Bapak Ibu sekalian ya, bisa menggunakan seperti Bandicam tadi, bisa juga menggunakan OBS, bisa juga Filmora, atau yang biasa Bapak gunakan untuk merecord layar laptop Bapak ini, itu Bapak gunakan menggunakan Camtasia ya. Tapi bisa juga menggunakan aplikasi yang sederhana. Maksudnya Pak? Nah, maksud Bapak yang sederhana itu seperti ini. Misal contohnya ya, ini Bapak coba memberikan contoh menggunakan recordnya Microsoft PowerPoint. Nah, ini yang paling sederhana yang biasa ada di dalam laptop kita kan. Nah, contohnya seperti apa Pak? Ini contohnya, ini kan PowerPoint Bapak nih. Bapak akan menjelaskan, anggap saja ini RPP gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke insert, kemudian di sini ada screen record. Nah, screen record ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk merecord aktivitas yang ada di laptop ini, atau di layar kita atau di desktop. Nah, maka dari itu perlu Bapak sampaikan juga, ini kalau nggak salah Bapak ini ada pada versi Office 2010 sampai yang terakhir, karena Bapak tidak yakin versi di bawah 2010 itu ada screen recordnya, karena udah lama Bapak tidak menggunakan yang versi di bawah itu. Kalau sekarang ini versi Office Bapak itu 365. Nah, itu yang versi up to date. Nah, bagaimana cara menggunakannya Pak? Cara menggunakannya, misalnya anggap saja PowerPoint Bapak ini adalah RPP gitu kan. Nah,
yang bisa digunakan nanti setelah Bapak Ibu pilih insert, kemudian di sini ada screen record. Nah, pada screen record ini Bapak ulang lagi share screen ya, karena dia tampilannya lain, posisinya lain. Oke. Nah, terlihat nggak? Nah, yang dilakukan itu adalah memilih area yang akan di record. Ini bisa full ya, sampai ke tanggal ini juga bisa. Setelah itu nanti ya klik record. Nah, klik record dalam hitungan 3 detik, nanti kita siap merecord juga. Nah, tentu di dalam record nanti kita bisa anggap saja yang Bapak tampilkan ini adalah RPP ya, tapi dalam bentuk yang Bapak tampilkan itu adalah PowerPoint. Nanti yang ini nih tinggal ditampilkan saja seperti ini. Nah, tanda dia itu jalan, recordnya seperti yang ada di atas ini. Mungkin nanti bisa dilihat di dalam rekaman tutorial kita ya, karena tidak serta-merta bisa terlihat. Nah, maka anggap saja ini RPP. Nah, disitulah kita akan menjelaskan. Tapi ya, untuk menggunakan aplikasi PowerPoint ini sebagai screen recordnya atau dalam bentuk rekaman video, ini tidak ada gambar orangnya di sini seperti contoh yang terakhir tadi yang Bapak tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita jelaskan semua nanti, tentunya untuk menyetopnya tinggal di stop saja ya, atau di pause atau di stop boleh juga. Nah, maka yang hasil dari record itu ini Bapak akan tampilkan sebentar karena posisinya berbeda ya, ini nah ini bisa terlihat Bapak Ibu sekalian yang Bapak tampilkan ini bisa ya. Nah, hasil dari yang kita record tadi yang mana Pak? Ini dia proses editing. Nanti kita siap merecord juga. Ya, tentu di dalam merecord nanti kita bisa anggap saja yang kita Bapak tampilkan ini adalah RPP ya, atau dalam bentuk yang Bapak tampilkan adalah PowerPoint. Nanti yang ini nih tinggal ditampilkan saja seperti ini. Nah, tanda dia itu jalan, recordnya itu terlihat waktu jalan ada di atas ini. Mungkin nanti bisa dilihat di dalam rekaman tutorial kita ya, karena tidak serta-merta bisa terlihat. Nah, maka anggap saja ini RPP. Nah, disitulah kita akan menjelaskan. Tapi ya, untuk menggunakan aplikasi PowerPoint ini sebagai screen recordnya atau dalam bentuk rekaman video, ini tidak ada gambar orangnya di sini seperti contoh yang terakhir tadi yang Bapak tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita jelaskan semua nanti, tentunya untuk menyetopnya tinggal di stop saja. Nah, itu sudah di stop videonya. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya, aplikasi PowerPoint sebagai screen record terhadap aktivitas yang ada di dalam di dalam laptop kita. Nah, itu Ibu Sinta maupun Bapak Ibu yang lain, nanti silakan menyesuaikan apakah menggunakan PowerPoint yang versinya yang 2010 sampai yang terakhir, atau barangkali kita mau menggunakan aplikasi lain tidak masalah walaupun ada watermarknya, karena pasti kita mencari yang free ya, yang gratisan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Apakah bisa dipahami atau seperti apa, atau lagi ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Alimah ya. Iya Pak. Iya Pak. Saya mau nanya nih Pak, kan Kakak ngasih tugas untuk bikin video nih. Apakah ada maksimal durasi atau ukuran video Pak?
Terkait dengan tugas praktik 2 ini ya, yang berhubungan dengan video presentasi RPP ya, untuk durasi video atau besarnya file video itu sudah ada penjelasannya Ibu di WA kemarin, barangkali Bapak tampilkan lagi supaya mengingat informasi yang lalu ya. Ini di WA sudah ada nih catatannya. Buatlah video presentasi salah satu RPP, salah satunya ya, bukan dua-duanya. Dari yang 2 RPP itu ya, RPP pembelajaran terpadu yang telah disusun pada tugas praktik 1 yang lalu dengan durasi 15-30 atau menyesuaikan. Nah, kenapa 15 Bapak Ibu? Supaya nanti tidak ada pertanyaan pada apa angka jumlah menit di sini ya. 15-30 menit ini maksudnya, kalau 15 itu kan, kalau di bawah 15 Bapak itu takut nanti Bapak Ibu itu hanya membaca saja, membaca RPP saja, bukan mempresentasi gitu kan. Nah, harapan Bapak tentunya Bapak Ibu sekalian itu mempresentasi, bukan hanya membaca. Nah, itu harapannya. Tapi boleh nggak Pak lewat dari 30 menit kan boleh. Nah, kemudian berkaitan dengan durasi, setelah durasi itu nanti yang ditanyakan tadi, ukuran filenya Pak. Nah, ini Bapak share screen lagi ya, yang ada di LMS dalam versi edit ya. Jadi video yang dibuat tadi dalam bentuk 15 hingga 30 menit ya, atau menyesuaikan. Nah, itu nanti kan yang dikirim bukan videonya, yang dikirim itu adalah linknya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau dia lebih 30 menit boleh Pak, boleh, ukurannya besar Pak, nggak masalah. Nanti dibuat linknya saja yang dikirim ke LMS kita, seperti itu. Kalau linknya saja kan cuma teks ya, nggak berat website kita untuk menerimanya. Nah, maka dari itu tentunya ya tidak ada masalah dengan ukuran video yang kita kirim. Nah, seperti itu Ibu ya, Ibu Alimah, apakah bisa dipahami atau seperti apa? Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada? Jika ada silakan Bapak Ibu yang nanti tugas itu menjadi sesuatu yang bingung ya. Sambil menunggu pertanyaan, barangkali Bapak akan menampilkan tugas praktik 1 ya, karena tugas praktik 1 cuman sebagian yang Bapak jelaskan dulu yang lalu, karena kita dibatasi dengan gangguan kegiatan Bapak yang lalu ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk tugas praktik 1 ya, yang ini untuk tema yang Bapak tentukan, kemudian tema yang dipilih ini sudah ada Bapak tampilkan di LMS kita. Tapi nanti Bapak Ibu mungkin diantaranya ada juga yang tidak memilih gitu kan, tidak memilih. Ini kalau tidak memilih ini apa kira-kira Pak, pasti diskon 50% pada bagian ini, karena nggak ada pilihan kan. Walaupun dibuat dikumpulkan dianggap tidak ada karena tidak memilih. Nah, seharusnya Pak harus dipilih lah, kan sudah ada ketentuannya. Nah, terkait dengan tugas ini Bapak Ibu ya, dari 24 orang memang 24-nya ini belum ada Bapak nilai gitu. Nah, maka di dalam kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan dari tugas yang dikerjakan ini. Nah, terkait dengan tugas ini ada Bapak Ibu yang mau tugasnya Bapak review
Ada Bapak Ibu? Apa perlu Bapak undi? Diundi atau ada yang bersedia? Kalau tidak ada yang bersedia berarti diundi. Oke. Iya. Ibu Siti Rabiah. Apakah Ibu Siti Rabiah ada di kelas kita? Halo Ibu Siti Rabiah. Ibu Rabiah? Ada Ibu Rabiah? Ibu Rabiah? Ada ya? Ada Pak, ada. Nah ini Bu, tugasnya mau kita review, nggak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak, tapi tampilan saya nggak ada Pak di layar saya. Oh kenapa nggak ada tampilannya? Ibu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak, ini Oh, gelap. gelap ya? Oh mungkin jaringan itu. Nanti cek aja di videonya Ibu ya. Hidup. Maksud Bapak supaya Bapak Ibu bisa meresponnya. Nah, terkait dengan tugas praktik 1 Bapak Ibu sekalian, ini contohnya Ibu Rabiah. Kita coba grade, berikan penilaian ya. Yang Bapak lihat itu ada tugas RPP 1. Ya, RPP 1 ya. Kemudian cuma 2 lembar. Nah, kalau ditanya Pak, apa yang akan Bapak nilai dari tugas ini Pak? Kan itu tuh. Nah, maka terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan oleh Ibu Rabiah ya, tentu yang dinilai itu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Contoh apa? Contoh misalnya, kalau di dalam sebuah RPP itu kan harus lengkap mulai dari identitas sekolah. Oke, kalau ada identitas sekolahnya gitu, coba dicek. Oh ada, ini ada nih. Kemudian berikutnya yang diminta itu tema dan subtema, ini ada. Oke, ini oke ya. Kemudian berikutnya yang diminta di dalam RPP itu harus ada kelas atau semester ya. Nah, maka nanti di sini Bapak akan checklistnya. Oke. Kemudian materi pokok. Nah, materi pokok belum ditulis. Nah, maka dari itu ini kita salah checklist tadi. Maka di sini yang tidak ada apa ya Bapak Ibu. Nah, yang tidak ada itu adalah materi pokoknya. Ini Bapak akan buat catatan di sini ya. Tidak terdapat materi pokok ya. Nah seperti itu. Maka karena tidak ada, nanti Bapak akan kasih tanda silang di sini. Berarti ini menandakan bahwa skor dikurangi dari rencana Bapak kan mau ngasih nilai 100 tadi itu dikurangi. Kalau dikurangi nih Pak, tentu ini Bapak perkirakan setiap tanda X ya, X merah ini itu untuk satu RPP-nya 0,25. 2,5. Jadi kalau misalnya RPP yang kedua juga sama, jadi nilainya dikurangi 5 ini. Nah itu. Nah berikutnya ya, RPP itu selain tadi ada ada materi pokok, kemudian yang diminta itu adalah alokasi waktu. Alokasinya waktu sudah ada. Oke. Berikutnya di dalam sebuah RPP ya, itu harus ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti Bapak cek. Ini gimana memperkecilnya? Kita lebih lebar tampilannya. Bisa di setting ya. Oke, nggak apa-apa. Oh ini gitu. Oke. Nah
Nah, dari tujuan ini nanti Bapak akan cek apakah tujuan pembelajarannya sudah memiliki unsur ABCD atau tidak. Nah, terkait dengan ini pertama Bapak akan cek dengan pengamatan gambar, siswa dapat memahami cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Nah, maka dari itu ya, ini bisa nggak di stop dulu. Siswa sudah ada di sini, ini yang A-nya. Kemudian yang B-nya itu dapat memahami cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Nah, ini B. Kemudian C, condition, ya, conditionnya dengan mengamati gambar. Artinya di sini belum ada degree. Nah, nanti Bapak akan memberikan komentar di sini. Contohnya belum ada degree atau tingkatan. Nah, kemudian berikutnya ya, oke. Kemudian berikutnya setelah itu Bapak akan juga cek yang lain. Jadi satu sisi ya, di dalam tujuan pembelajaran ini minta di save misalnya, kita muncul terus. Masih loading. Nah, jadi nanti Ibu Siti Rabiah bisa cek catatan Bapak di sini. Nah, setelah itu juga Bapak akan cek kalau seandainya tujuan pembelajaran cuma satu, Bapak akan lihat kompetensi dasarnya. Oh, kompetensi dasarnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti mustahil tujuan pembelajaran itu cuma satu, dan mustahil juga di dalam sebuah pembelajaran ya itu hanya dilakukan dalam bentuk dalam bentuk satu kompetensi dasar. Nah, biasanya seperti yang Bapak jelaskan, kalau kita sudah memilih tema ya, kalau cuma satu berarti tidak ada hubungan antara kompetensi dasar yang satu ini dengan yang lain, juga tidak ada mata pelajaran lain. Nah, berarti belum masuk ke dalam pembelajaran terpadu. Artinya ini tidak memenuhi ketentuan yang sudah kita pelajari. Nah, maka secara umum di sini Bapak berikan penilaiannya ya, itu dianggap salah. Karena salah pertama itu adalah tidak ada tidak ada degree atau tingkatan di dalam, kemudian tujuan pembelajaran cuma satu. Nah, itu. Kalau di RPP yang kedua juga sama, berarti sudah 10 ya, ini 0,5 untuk RPP ini. Tapi kalau misalnya kedua RPP nya juga sama seperti ini, berarti ini sudah dikurangi nilainya 10. Nah, itu. Kemudian berikutnya untuk setelah tujuan pembelajaran itu ada KD dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini tidak ada. Nanti Bapak buat di sini catatannya ya. Tidak terdapat ya KD dan IPK. KD maksudnya kompetensi dasar, kemudian IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada kayak gitu Pak, berarti Bapak kasih lagi tanda silangnya 1. Berarti kalau hanya RPP ini yang tidak ada, berarti 0,2 dikurangi 2,5. Tapi kalau 2 RPP nya sama aja, berarti dikurangi lagi 5 ditambah 15 ya. Nah, kemudian setelah itu di dalam RPP itu kan seperti yang kita pelajari, setelah
kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya ada yang disebut dengan materi pembelajaran. Materi pembelajarannya juga tidak ada. Nanti Bapak akan buat di dalam sini ya, ini di edit saja. Ya, tidak ada KIKD, tidak materi pembelajaran juga tidak ada. Nah, kalau tidak ada Pak, berarti Bapak adiakan lagi tanda F-nya 1. Kalau cuma DPP ini yang tidak ada, berarti 2,5 dikurangi. Tapi kalau kedua RPP yang tidak ada, tanda silangnya 2. Nah, setelah itu RPP itu juga harus ada metode, media, dan sumber belajar. Nah, nanti Bapak cek lagi di sini ada nggak? Tidak ada rupanya. Kalau tidak ada, berarti Bapak akan buat lagi di sini catatannya lebih lanjut. Enggak biasa dipakai ini kan ini lah. Ya. Tidak ada materi pembelajaran, tidak ada metode, media, dan sumber belajar. Kalau tidak ada, berarti Bapak akan berikan lagi 1 tanda. Kalau cuma RPP ini tidak ada, 2,5 dikurangi. Kalau keduanya tidak ada, berarti 5. Nah, maka dari situ sampai di sini ya, 1 tanda silangnya nggak saja itu 5, 10 ya, 10 ditambah lagi 15, berarti 25 sudah dikurangi. Wah, banyak tuh Pak. Iya, banyak ya. Nah, kemudian untuk kegiatan pendahuluan berarti ini sudah dikurangi 75 dari 100, 25 dari 700 tinggal 75. Kita lihat apakah nilai 75 masih bisa dipertahankan atau tidak. Sebagai contoh di sini misalnya ya, di sini kegiatan pembelajaran. Jadi setelah yang metode media ada kegiatan pembelajaran. Nah, kita cek dulu kegiatan pendahuluannya. Apa yang menjadi ketentuan dalam kegiatan pendahuluan. Nah, kalau boleh Bapak tampilkan materi kita yang lalu ya, supaya Bapak yakin gitu kan. Sebentar. Ini bisa terlihat. Nah, Halo Pak. masih terlihat ya. Nah, yang ini Bapak Ibu sekalian ya, sini kan setelah materi pembelajaran, metode, ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan itu kan ada 3 pendahuluan. Nah, kalau di dalam kegiatan pendahuluan ini kan ada 5 kegiatan ini. Menyiapkan peserta didik secara fisik, secara psikis. 1. Yang kedua, memberikan motivasi ya. Kemudian yang ketiga, melakukan apersepsi ya. Kemudian yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran inti ya, atau kegiatan inti yang sesuai dengan silabus. Nah, maka dari ini Bapak Ibu sekalian, sini sudah terlihat bahwa di dalam tugas yang dikumpulkan oleh Ibu Siti Rabiah tadi, Bapak tampilkan kembali.
isi dari kegiatannya pembukaan diamati dengan salam, berdoa, cek kehadiran, memeriksa kebersihan ruang kelas, dan apa ini ya? Ini yang Bapak ngeri-ngeri sedap itu, Bapak nggak bisa baca tulisan tangan itu, takutnya salah gitu kan. Kayaknya Apa ini maksudnya nih? Dan kayaknya mengaitkan itu Pak. mengaitkan ya. Nggak tahu kalau Bapak ini G ini kan. G, ya. Oke, mungkin ya G sama ini. Typo dia Pak. Mengaitkan ya. Mengaitkan tapi bukan mengaitan lah dengan materi sebelumnya. Berarti ini kan maksudnya persepsi ya. Nah, artinya seharusnya ditulis satu persatu. Maksudnya apa? Poin setidaknya 5 poin tadi kan bisa dibuat satu persatu tuh. Kegiatan menyiapkan peserta secara fisik, secara psikis satu. Kemudian nanti yang keduanya lagi tentang memberikan motivasi satu lagi poinnya. Jangan digabung seperti ini gitu kan. Nah, ini kan kesulitan. Nah, oke lah, di dalam kesempatan ini kita ambil saja substansinya ya. Untuk nomor 1 sudah ada ini, membuka di awal pembelajaran, berdoa. Ini sama dengan pada bagian yang 1, menyiapkan peserta didik secara psikis maupun secara fisik. Ini yang terkait dengan cek kehadiran, termasuk juga menjaga kebersihan ruang kelas. Kemudian mengaitkan. Nah, ini kan mengaitkan ini kan baru persepsi. Jadi yang tidak ada di sini Pak, yang tidak ada itu diantaranya di dalam bagian ini adalah pertama memberikan motivasi, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, tahun yang Bapak tambahkan ya, poin saja. Yang kedua itu yang tidak ada adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya yang ketiga tidak ada menjelaskan ya kegiatan inti pembelajaran yang sesuai dengan silabus. Nah, seperti itu. Nah, harus ada itu Pak ya, harus ada ini. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu Pak, apa penilaian Bapak kalau ditanya? Ya, kalau poin ini kan kalau seandainya jatah ini 5 ya di dalam kegiatan pendahuluan, tentu nanti Bapak akan bagi-bagi. Nah, ini kan yang ada kan 1, 2 cuma. Yang 3 yang tidak ada. Kalau sama seperti RPP yang kedua, maka dia sudah dikurangi 3 poin. Berarti dikurangi lagi 3 di sini. Nah, begitu juga yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi satu persatu itu Bapak akan coba untuk menelusurinya, kegiatan inti ya, nanti apa saja yang tidak ada gitu kan, apa yang sudah ada gitu. Kegiatan penutup juga demikian, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya kan, yang sering dijelaskan. Contoh di slide Bapak ini yang mana ya, ini kegiatan penutup. Kegiatan penutup ada 3 nih, 4. Nah, dari yang 4 ini kan pertama menemukan manfaat langsung tidak langsung dari proses aktivitas belajar, memberikan berbalik terhadap proses langsung belajar, melakukan tindak lanjut, memberikan tugas, kemudian menginformasikan materi yang akan datang. Nah, maka dari itu, dari tugas yang dikerjakan oleh Ibu Siti Rabiah ini ya, seperti yang Bapak tampilkan, Bapak akan cek satu persatu. Nah, ada nggak 4 komponen itu ada di dalam kegiatan penutup? Menemukan hasil belajar, oke, memberikan penguatan ya, penguatan kesimpulan, berarti tindak lanjut. Kemudian menyampaikan informasi kegiatan yang akan datang, oke, salam dan doa. Nah, yang tidak ada apa? Penugasan tidak ada. Menemukan hasil saja, tapi kan tidak menemukan manfaat
merespon aktivitas belajarnya belum ada gitu kan. Jadi Bapak Ibu jangan tergesa-gesa membuat tugas ini hanya ala kadar saja, disesuaikan saja dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah kalau Bapak Ibu lakukan seperti ini ya ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Walaupun RPP itu boleh dibuat 1 lembar, tapi yang kita pelajari bukan yang 1 lembar Bapak Ibu, yang komponennya lengkap ya, komponennya lengkap. Nah maka sama seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Ini apa nih, nggak ada skornya segala macam kan. Ini jangan-jangan sama juga nih RPP yang kedua, ini RPP yang kedua nih. Ini dia. Nah tujuan pembelajaran udah lumayan nih 3 poin. Ini kegiatan pembelajaran sama, intinya bersama, penutup sama aja, penilaian juga sama. Nah, seperti itu. Jadi harapan Bapak di dalam mata kuliah kita itu tidak sesederhana itu Bapak Ibu, tapi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah seperti itu Ibu Rabiah maupun Bapak Ibu yang lain. Oke, terkait dengan tugas ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, saya Adelina, izin bertanya Pak. Silakan Ibu Ari. Siapa Pak? Siapa Pak? Apa? Bu Ibu Halimah Adi, saya Ibu Pak. Adi, Ibu Adi. Saya Pak. Nah itu Pak yang tugas 2 itu kan membuat presentase RPP itu berdasarkan tugas 1. Apa kita buat RPP baru terus kita presentasi lagi Pak? Enggak. Bapak ulang menjelaskan kembali barangkali apakah gangguan sinyal tadi atau gangguan lain ya. Di sini kan Iya. Ini Bapak jelaskan balik ya. Gak apa-apa ya supaya lebih jelas, karena kalau tugasnya jelas berarti tugas yang dibuat pun jadi jelas juga gitu kan. Sebentar, Bapak akan buka dulu untuk share screen. Yang ini kan Ibu. Nah kalau versinya versi edit, makanya Bapak tulis juga di WA. Tagnya seperti ini. Nih Bapak Ibu. Buat video presentasi salah satu RPP pembelajaran terbaru yang telah disusun. Jadi dia tidak minta RPP baru. Dia minta RPP dari 2 RPP di tugas praktik 1 itu, buat 2 buah RPP. Ya pilihlah salah satunya untuk dipresentasikan, yaitu tugas praktik 1. Kedua, satunya lagi RPP-nya itu untuk simulasi. Itu tugas praktik 3. Nah, seperti itu Ibu Adi. Jadi dia tidak minta kita membuat RPP baru Ibu. Paham Ibu? Bisa dipahami? Iya Pak. Iya Pak. Ya, Makasih. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Atau sudah cukup? Sayanglah sudah cukup Ibu. Mau nanya. Ibu Alimah tadi ya, silakan Ibu Alimah. Saya cek memang Bapak belum ngasih nilai apa memang nggak ada nilainya Pak tugas Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Alimah. Jadi seperti yang Bapak tampilkan tadi, karena di dalam minggu ini Bapak cukup padat kegiatannya, mungkin juga sampai di akhir bulan ini ya. Jadi memang Bapak tidak bisa standby untuk melakukan koreksi tugas ini Ibu. Jadi contoh misalnya kalau di sesi 1 ya, Bapak buka aja satu persatu ya. Yang sesi 1 ini tugas kita adalah peta konsep. Nah, kalau kemarin kan Bapak standby, nggak sibuk, Bapak langsung koreksi gitu kan. Nah tapi masih rupanya ada yang belakangan, akhirnya masih sisa 6 ini belum Bapak koreksi lebih lanjut nih. Apakah 6 itu baru ngumpul atau 6 itu perbaikan? Kalau perbaikan nanti biasanya ada catatannya.
ya, misalnya submit kemudian ini terlambat gitu kan, ini ada seperti itu. Nah nanti silakan dicek selalu, karena pada intinya di saat Bapak sempat, Bapak akan koreksi segera. Kemudian untuk yang 4, sesi 2 ya, soal khot di sesi 2, sesi 2 tugas partisipasi. Nah, tugas partisipasi ini ya, ini beberapa sudah Bapak koreksi, ada beberapa belum ya. Dari yang 14 yang sudah ngumpul, 10 belum dikoreksi, berarti 4 sudah Bapak koreksi. Nah ini bisa terlihat yang sudah dikoreksi, ada Ibu Ajeng, Ibu Aas, dan Ibu Leni, lengkap dengan catatannya Bapak Ibu. Misal contoh nih, mohon maaf, Ibu Ajeng misalkan, Ibu Ajeng itu nanti di sini Bapak akan jelaskan kenapa nilainya 65. Ini ada catatannya di sebelahnya. Kalau tadi kan catatan langsung, jadi bisa juga catatan itu Bapak pisahkan dalam komen. Nah ini contoh kan. Jadi ini makanya lambat. Bapak ini kan banyak yang harus Bapak teliti. Jadi nggak ngoreksi itu tidak baca secara umum kasih poin, nggak seperti itu. Bapak akan menanai seperti ini. Misal contoh, oh yang dijelaskan ini guru saya gitu kan, berarti gurunya Ajeng. Ini guru yang mana di SD, tahunnya 2006 hingga 2012. Oh pada umumnya ya menggunakan model tradisional, modelnya tradisional. Jadi yang Bapak tanda ini intisari yang menjadi garis besar yang harus Bapak nilai gitu. Nah sampai bagian terakhir, nah itu Bapak nilai. Ini kan bagian yang pertama ya. Ini yang kedua seperti ini. Kemudian masuk lagi soal yang kedua yang mana nih? Oh kelebihan model Webet yang diterapkan oleh guru. Kalau di sini kan kelebihan hanya sedikit berkaitan dengan nomor 1, kekurangan tidak diketahui pada saat itu. Ini kan kalau dilihat dari jawaban Ibu Ajeng ya, mohon maaf Ibu Ajeng, yang ini kan sudah dijelaskan di nomor 1 bahwa dia menggunakan model tradisional. Nah kok bisa jadi kelebihan pada model Webet gitu kan? Pasti ini tidak relevan dengan apa yang dijawab nomor 1. Padahal soalnya kan cukup jelas ini. Mungkin kalau Bapak buka soalnya, mana ya? Sebentar. Oh, soal nomor 1. Oh ya, harus pakai aplikasi lagi ya. Soalnya Bapak buka soalnya, sebentar. Soal hot ya. Bapak akan ulang share screen. Kalau dilihat dari tugas belum terbuka, sebentar ulang lagi share screen-nya ya. Nah ini kan soalnya yang diminta oleh nomor 2 itu berdasarkan jawaban nomor 1. Nah kalau misalnya berseberangan berarti tidak pas jawabannya. Makanya di sini ya untuk Ibu Ajeng itu nilainya tidak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal karena Bapak punya rekapnya. Itu nilai juga nanti akan Bapak tampilkan bahwa nilai yang diberikan itu detail loh. Nah gitu. Nah sebagai contoh ya, sebentar. Nah ini tidak relevan. Nah begitu juga dengan nomor 3, jawaban terindikasi normatif. Kenapa?
karena untuk yang nomor 3 itu solusi terhadap kekurangan itu bukan dalam bentuk teori ya, tapi yang diminta itu dari kekurangan itu apa yang bisa dilakukan. Nah, maka ide yang kita ajukan itulah yang menjadi solusinya. Nah, itu bukan yang normatif ya. Normatif itu maksudnya teori gitu kan, terlalu teoritis gitu. Tapi sebenarnya yang kita, kalau kekurangannya jelas, nanti upayakan apa kira-kira dari kekurangan itu dengan bahasa sendiri, tidak yang normatif, itu bisa masuk akal. Nah, seperti itu yang contoh dari Bu Ajeng ini. Nah, mohon maaf Pak. Ya. Boleh nggak memberi saran? Ya, silakan. Mungkin jawaban saya nomor 1 itu kalau dibaca atasnya saja itu memang kayak tradisional, tapi di situ saya juga ada menerangkan, namun ada salah seorang guru yang menurut saya telah memiliki kemampuan baik dalam menerapkan pembelajaran terpadu saat itu, dan model pembelajaran terpadu yang sering digunakan di saat mengajar sama halnya dengan model Weber. Jadi maka dari itu saya mengasumsikan mengkronkan yang nomor 2 itu ya, dengan iya, Pak. Nah, jadi jadi dari nilai ini tentu kan ada skornya tuh. Ini Bapak coba memperlihatkan skornya sebentar. Misalnya Ibu Ajeng tadi ya, kenapa nilainya jadi 65, itu ada standarnya karena kan dia pakai poin masing-masing. Nah, ini Bapak tunjukkan. Nah, ini dia. Jadi Bu Ajeng itu pada poin nomor 1 dari nilai maksimal 20 menjadi 17. Jadi bukannya Bapak tidak baca, Bapak baca ya. Jadi di satu sisi udah bagus nih. Tapi yang bikin nilai Bu Ajeng itu rendah itu pada poin nomor 2, nomor 3. Sebenarnya nilai itu bisa sampai 35, tapi diperoleh 19. Begitu juga yang nomor 3. Nomor 3 itu kan terlalu normatif ya. Nah, maka dari itu Bapak berikan nilai 50% dari 30 ini, yaitu 15. Nah, kalau yang untuk 4 ini kan bahasa saja nih, maka nilai Bu Ajeng jadi 65. Seperti itu penilaiannya. Jadi pertanyaannya memang Bapak perlu waktu untuk mengoreksinya secara teliti dari apa yang kita kerjakan. Bukan hanya soal chord, bukan hanya soal peta konsep ya, atau mapping kemarin, bukan hanya soal uji kompetensi ya. Begitu juga dengan soal praktik 1 ya. Jadi Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja yang harus teliti di dalam mengerjakan tugas, Bapak saja juga harus teliti di dalam melakukan penilaian. Supaya apa? Rasa keadilan bagi Bapak Ibu itu akan merasakan. Bagi yang benar-benar mengerjakan tugas itu dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, bagi yang mungkin ya hanya mencoba untuk membuat saja tapi tidak merujuk kepada apa yang kita pelajari, barangkali itu yang bisa diberikan. Nah, seperti itu Ibu sekalian. Bagaimana Ibu, siapa tadi, Ibu Alimah ya yang bertanya. Nah, begitu juga dengan tugas-tugas tengah. Seperti itu Ibu Alimah maupun Bapak Ibu yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Jadi memang tidak bisa waktu sebentar. Itu pun Bapak lagi searching nih, mau beli tablet tab itu supaya Bapak sambil duduk santai bisa nyoret-nyoretnya itu kan. Nah, ini belum ketemu. Bapak mau cari yang yang Acer harganya terlalu tinggi. Kemudian yang Oppo belum keluar, karena Oppo itu biasanya bagus untuk perangkat yang seperti itu, gadget ya. Tapi kayaknya untuk merek Acer yang berbasis Windows yang Bapak cari yang pakai pen itu harganya sekitar 7 jutaan lah gitu. Sementara budgetnya nggak sampai segitu gitu kan. Nah, lagi nyari-nyari nih supaya sambil duduk-duduk istirahat Bapak bisa koleksi, tidak harus buka laptop ya. Karena kalau di handphone
terlalu kecil, karena handphone ini kan kalau ditampilkan seperti ini kan terlalu kecil, nggak bisa, nggak kelihatan, ngetik susah gitu kan. Jadi perlu kesabaran ya. Nah, namun terkait dengan hal ini, Bapak Ibu yang merasa dia itu belum sesuai, diperbaikilah, jangan menunggu catatan dari Bapak. Karena apa yang sudah Bapak jelaskan itu insya Allah tidak akan lari kemana. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ada tugas yang tidak maksimal dilakukan, diperbaiki saja, tidak apa-apa. Itu akan menguntungkan bagi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ibu Sarita, silakan. Halo Ibu Sarita. Kalau suaranya nggak tembus, di menu chat aja Ibu. Suaranya putus-putus itu Bu. Boleh bertanya melalui menu chat ya. Ini suara Ibu Sarita tidak bisa tembus nih. Ya, bagi yang nggak berani mengungkapkan permasalahannya secara lisan, boleh juga secara tertulis ya. Kita bisa diskusikan bersama. Bapak izin bertanya lagi, Oke, silakan Ibu Ade. Ini Pak. Itu kan ada batas waktunya dalam pembuatan tugas Pak. Seandainya itu telat Pak. Kan kayaknya telat Pak ngirimnya itu. Enggak apa-apa ya. Kan terkait dengan keterlambatan ya. Itu kan sudah Bapak sampaikan. Kalau nilainya bisa maksimal, misalkan mencapai nilai maksimal anggap saja 100 atau 99 ya. Itu bagi yang tidak terlambat berarti nilainya bisa di atas 90 gitu. Nah, biasanya bagi yang terlambat tentu nanti sudah Bapak siapkan pengurangannya 10 poin. Jadi yang terlambat itu biasanya tidak lewat dari nilai 89. Nah, tidak ada yang 90 gitu. 90 sampai 100 tidak ada. Karena cukup dengan memberikan sanksi pengurangan 10 poin itu sudah cukup. Ya. Seperti itu Ibu Aima. Lebih baik dikurangi 10 daripada nilainya masih 65, 60 gitu kan. Nah, kan repot tuh. Harapan kita kan dengan adanya nilai dari TUEP ini bisa membantu Bapak Ibu mengikuti ujian akhir semester atau ujian T ya, THE ya. Karena Bapak juga sebagai korektor di sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bu Ade. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Halo. Ya, silakan Pak. Siapa nih? Sorry Pak. Silakan Pak. Ya tadi kata Bapak untuk yang tugas seperti RPP itu kan kalau memang merasa masih belum pas, boleh mengulang Pak ya, boleh diperbaikin gitu. Ataukah ketika kita memperbaiki nanti kita upload lagi itu ada poin pengurangan juga Pak? Ya, tentu konsekuensi itu Bapak. Jadi maksudnya kayak gini, Bapak akan mempertimbangkan itu. Dia kan ada historinya itu tugas dia dulu, kan ada historinya. Contoh misalnya Bapak mengumpulkan tugas tepat waktu nilainya 60, mungkin 65 atau di bawah 70 lah. Karena dianggap nilai di bawah 70 itu kan tidak memuaskan. Nah, tentu nanti menjadi pertimbangan Bapak. Karena ini kan perbaikannya. Nah, apakah bisa dia itu sampai skor maksimal 95, berarti di diskon 5 poin ya. Kalau tadi kan kalau memang benar-benar terlambat kan 10. Nah, bisa saja nanti kebijakannya 5 saja potongannya. Seperti itu Pak Urip, barangkali lebih bijaksana. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang substansi seperti
berkaitan dengan tugas-tugas kita, baik itu yang berkaitan dengan dengan membuat RPP, membuat video presentasi RPP, atau yang akan datang nanti Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan kegiatan simulasi praktik pembelajaran terpadu. Silakan kalau ada. You in position yet? Ada Bapak Ibu? Ada, silakan. Kalau tidak ada, sambil menunggu ada pertanyaan, Bapak akan menampilkan video praktik pembelajaran terpadu. Yang barangkali tadi hanya sebagian saja di awal. Kalau perlu, Bapak akan memulainya dari pangkal ya. Dari awal. Halo Pak. Ya, silakan. Ini di grup ada pertanyaan nih Pak. Di menu chat. Iya. Di grup Pak. Mungkin bisa saya bacakan Pak. Di grup WA. Iya Pak. Iya Pak. Silakan Pak, untuk tugas 2. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Sarita Sabitri. Tadi yang suaranya tembus ya. Katanya gimana? Gimana? Iya, Pak. Ya katanya Pak untuk tugas 2 kalau misalnya RPP kita salah atau kebalik-balik, jadi tetap RPP itu yang dipresentasikan untuk tugas 2 itu ya Pak. Ya. Oke. Terkait dengan tugas ya, Bapak ingin katakan bahwa kalau seandainya Bapak Ibu keliru di dalam menyelesaikan tugas RPP tugas praktik 1, membuat 2 buah RPP itu, apa kira-kira konsekuensi untuk tugas praktik baik itu yang kedua maupun yang ketiga, apabila Bapak Ibu tetap bertahan untuk dengan RPP mungkin masih ada yang kurang gitu kan. Nah, tentu yang pertama Bapak ingin katakan atau tekankan bahwa secara otomatis untuk tugas praktik 1 apabila tidak sesuai dengan kalau tidak sesuai dengan komponen yang ada di dalam RPP seperti yang kita bahas, tentu menjadi penilaian yang kurang bagi tugas tersebut. Nah, sementara kalau seandainya nanti ya, kita lihat dulu kekurangannya di mana. Nah, maka di dasar kita melakukan presentasi, video presentasi untuk tugas praktik kedua, maka itu menjadi kekurangan juga. Tapi substansi yang mau dicari di dalam di dalam tugas praktik 2 itu, bagaimana yang dimaksud tertulis di dalam RPP yang Bapak Ibu sampaikan itu. Kalau misalnya ada tujuan, kenapa tujuannya seperti ini, apa saja gitu kan. Kemudian misalnya terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kenapa demikian gitu kan. Nah, kemudian begitu juga misalnya contoh pada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detail. Nah, misalnya kegiatannya apa saja gitu kan. Nah, nanti dijelaskan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pendahuluan ini nanti diawali guru harus masuk seperti ini ya. Walaupun catatannya sedikit tapi dijelaskan catatannya sedikit itu. Nah, tentu Bapak ingin tekankan kembali ya, substansi dari RPP itu yang ingin dinilai di dalam tugas praktik 1. Praktik 2 ya. Kalau yang satu tadi komponen-komponen dan isinya. Nah, kemudian di dalam
tugas praktik 2 itu bagaimana Bapak Ibu melakukan presentasi terhadap isi RPP itu. Kemampuan itu yang akan dinilai Bapak Ibu. Jadi apakah berpengaruh? Satu sisi berpengaruh, mungkin satu sisi tidak. Seperti itu Pak Urip ataupun Ibu Sarita tadi, yang suaranya nggak bisa kita dengar secara bersama-sama. Apakah bisa dipahami dengan yang Bapak sampaikan? Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya nggak apa-apa pakai RPP itu yang mungkin masih ada kesalahan atau terbalik-balik. Yang penting dinilai itu bagaimana cara kita presentasi gitu Pak ya. Tapi harapan Bapak waktu presentasi kalau ada yang terbalik-balik nanti tetap saja dibenarkan, dijelaskan sesuai dengan urutan yang kita pelajari. Karena itu ada filosofisnya. Terima kasih. Kenapa tujuan pembelajaran dulu? Kenapa misalnya sebelum langkah-langkah pembelajaran atau gagal pembelajaran itu harus ada metode dulu, itu kan harus ada sumber belajar, ada media pembelajaran. Nah itu kan ada histori semua, itu ada secara filosofis. Nah maka dari itu penting ya dia itu sesuai dengan urutan. Seperti itu Pak Urip maupun Bapak Ibu yang lain. Oke, terima kasih. Ada lagi setelah Pak Urip maupun Ibu Sarita tadi? Silakan. Ada Bapak Ibu? Kalau ada yang suaranya nggak tembus? Ada Pak. Ada Pak. Silakan. Yang suaranya nggak tembus boleh ditulis di menu chat ya. Ya silakan Ibu. Suara saya tembus nggak Pak? Suara saya tembus nggak Pak? Ibu Alimah ya, silakan. Saat tampil atau enggak? Pak. Gimana Ibu? Ada yang putus-putus tadi suaranya? Gimana? Enggak. Halo? Putus-putus Pak Lima suaranya. Saat bikin. Oh ya, agak putus-putus ya Pak Urip ya. Iya Pak Lima mungkin agak geser dikit. Geser di sinyal yang kencang. Kalau perlu agak tinggian dikit gitu kan. Naik ke pohon tapi awas jatuh ya. Atau jangan dekat dinding gitu kan. Atau jangan sampai terlindung. Atau dalam Jatuh nggak ada asuransinya Pak ya. Betul sekali Pak. Gimana? Mungkin ditulis ada di chatting Ibu Alimah. Kenapa jaringannya sulit ya? Kalau sulit juga di menu chatting boleh di WA seperti Ibu Sarita tadi kan. Gak apa-apa. Untuk jaringan Bapak Terima aja Bu Alimah ke chat nanti biar saya bacakan. Oke, sambil yang lain boleh juga sambil menunggu Ibu Alimah yang suaranya tembus didengar oleh kita sama-sama. Kalau sinyal Pak Nuzli insya Allah bagus ini. Karena ini kan pakai IndiHome. IndiHome itu pun bukan pakai yang wifi-nya, pakai LAN supaya mengurangi mengurangi akses ya. Izin Pak. Ya silakan Pak Urip. Ya, saya mau mewakili nih pertanyaan dari Bu Alimah udah dikirim di grup nih Pak. Ya. Jadi pertanyaannya wajah tuh wajib ditampilkan di video atau enggak saat pembuatan video presentasi? Jadi yang paling utama yang perlu terlihat itu adalah RPP-nya. Ya. Tapi kalau teknologi yang digunakan itu bisa menampilkan wajah presentator yang mempresentasi itu lebih bagus gitu kan. Karena kita takutnya nanti ada orang lain yang menjelaskannya gitu kan. Tapi Bapak insya Allah kenal suara-suara kita semua gitu kan. Mungkin yang nggak kenal suaranya yang nggak pernah bersuara, itu saja. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menggunakan teknologi yang dimiliki. Barangkali juga bisa Bapak Ibu bagi yang punya mungkin ini salah satu trik ya. Kan
kalau sinyal bagus Bapak Ibu, gunakan link ini saja tapi di record. Kalau misalnya menggunakan apa tadi, menggunakan ini Bapak contohkan, menggunakan PowerPoint tadi kan, PowerPoint ya, PowerPoint itu di Bapak share screen ya sebagai contoh. Nah nanti kan ini kan menggunakan PowerPoint Bapak Ibu untuk merekam layar kan di screen gitu kan. Nah supaya nampak wajah ya, nampak wajah nanti di share screen, di record. Bapak Ibu juga bisa menggunakan apa ini, menggunakan link web kita. Nanti Bapak Ibu masuk saja sendiri ya, nanti share screen sendiri gitu kan, sambil di record. Misalnya anggap saja yang Bapak tampilkan ini itu adalah RPP. Nah ini Bapak jelaskan seperti ini, misal contoh ya kan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, inilah RPP yang saya buat untuk bagian penutup. Setidaknya di dalam pembelajaran itu ada 5 kegiatan dilakukan. Nah berkaitan dengan tema ini yang saya pilih, apa yang dilakukan? Nah yang dilakukan untuk apa, misalnya untuk menemukan manfaat langsung tidak langsung, yang dilakukan ini dan itu gitu, seperti itu. Ini sebagai contohnya. Nah hasil dari record inilah yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan sebagai salah satu contoh ya, penggunaan perpaduan antara PowerPoint dengan link web kita. Bisa digunakan Pak, silakan aja lah, mudah-mudahan nggak masalah gitu kan. Nah mana hasilnya contohnya? Ini contohnya, Bapak akan coba share screen contoh yang Bapak contohkan barusan ya. Sebentar. Nah ini atau Bapak tampilkan full. Menggunakan link web kita. Nanti Bapak Ibu masuk saja sendiri ya, share screen sendiri gitu kan, sambil di record. Misalnya anggap saja yang Bapak tampilkan ini itu adalah RPP. Nah ini Bapak jelaskan seperti ini, bisa contoh. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, inilah RPP yang saya buat untuk bagian penutup. Setidaknya di dalam ada 5 kegiatan dilakukan. Nah berkaitan dengan tema ini yang saya pilih, apa yang dilakukan? Nah yang dilakukan untuk apa, misalnya untuk menemukan manfaat langsung tidak langsung, yang dilakukan ini dan itu gitu, seperti itu. Ini sebagai contoh. Hasil dari record inilah yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan sebagai salah satu contoh ya, perpaduan antara PowerPoint dengan link web kita. Bisa digunakan Pak, silakan aja lah, salah nggak masalah gitu. Nah mana hasilnya contohnya? Ini contohnya. Nah itu contoh yang dilakukan. Ini perpaduan penggunaan PowerPoint dengan link web. Ini belum pernah Bapak jelaskan pada kelas-kelas yang lain. Ini baru sekali ini Bapak terpikir bahwa kalaupun kita kesulitan untuk menemukan aplikasi secara khusus ya, nah bisa juga seperti itu. Nah seperti itu Ibu Alimah, Pak Urip maupun Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan lebih lanjut boleh, atau ada yang mau disampaikan juga boleh, silakan. Bagaimana? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bapak sambil mengecek chatting yang masuk. Siapa tahu ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada
mungkin Bapak akan coba tampilkan bagaimana praktik pembelajaran terpadu, contoh yang ada di dalam video ya. Bapak tampilkan lebih lanjut. Kalau ada yang mau bertanya melalui suara, nanti Bapak langsung stopkan videonya, silakan. Ternyata kita ada belajar ya, dari sini kita bisa lihat seperti sebelum kalian membaca depan itu akan muncul kata terlebih dahulu. Jadi anak-anak silakan ya. Sekolah dasar negeri Nusantara 01. Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10, sebelah kanan dan kiri sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari belakang ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa toilet sebentar. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui hutan ya, seperti itu ya. Jadi aku akan sejenak kalian terlatih sendiri, lalu kita panggil ya, satu per satu. Baik, sudah selesai waktunya ya. Tadi waktu memanggil dimulai dari kita. Dan yang terakhir ini untuk Shirley Amelia, silakan Shirley. Oh ya, silakan. Selanjutnya tadi kita sudah mencoba, kita sudah menjelaskan, kita juga sudah membaca tempat. Nanti kita akan menggambar dengan sekolah kita ini. Nah, tapi sebelum kita gambar, kalau ada yang mau bertanya, kita stop dulu. Nanti kita menggambarnya sesuai dengan ini. Nah, mari kita keluar semua. Nah, kita sudah kembali lagi sini. Jadi, saya sudah mencatat apa saja yang diamati. Berdasarkan hasil yang diamati, nah kita buat gambar ya. Dan nanti gambarnya silakan mengerjakan. Nah, ini depannya cari pasangannya ya, itu jawabannya sama persis, cara pengerjaannya sama
Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu yang perlu kita diskusikan bersama. Kalau nonton video ini cukup sekadar contoh saja, karena di waktu yang lain nanti kan bisa Bapak Ibu tonton, tidak harus menghabiskan waktu kita di dalam tutorial. Ada Bapak Ibu? Silakan. Pak izin bertanya. Pak izin bertanya. Bu Ade. Ya, Itu Videonya itu praktek tanpa murid ya Pak? Nah ini kan video ini kemarin waktu masa pandemi Bu. Ini semester berapa ya? 1 tahun yang lalu ini Bu. Itu akhir 2020 ya. Kan kita mulai web online itu kan 20.1 ya. Nah yang itu tadi itu 20.2 itu. Jadi karena waktu itu tidak ada tatap muka ya, maka kegiatan pembelajaran termasuk juga itu bagian dari kebijakan pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pembelajaran dilakukan dengan tanpa murid. Nah kalau ada pertanyaan, ya pasti ada pertanyaan, Pak yang sekarang Pak, kan itu pertanyaannya itu. Setahu Bapak kalau di Merangin termasuk juga di Jambi, kota Jambi ya, dan di beberapa tempat Bapak visitasi kemarin menilai sekolah, ada MTS 2 Kerinci, MTS 7 Kerinci, ada juga di SMK itu sudah tatap muka. Nah apakah di tempat kita di Tanjung Jabung Timur ini juga sudah tatap muka apa belum nih? Apa masih level berapa? Level 1. Kalau nggak di Jambi level 1. Orang sudah tatap muka. Nah di tempat kita di Tanjung Timur gimana Bapak Ibu? Kegiatan pembelajarannya sudah tatap muka juga kan? Sudah normal ya. Pak. Nah, Iya Pak. Masih pakai Masih pakai sesi Pak, belum bisa full Pak. Belum ya. Ya kadang-kadang Pun masih kadang disuruh online lagi Pak. Yang untuk Merangin kota Jambi yang Bapak tahu, tempat karena ada ponaan juga di Jambi, itu semua sudah tatap muka, itu sudah normal seperti biasa. Mungkin yang kebanyakan sudah vaksin ya mungkin ya, itu persepsinya, atau wabah itu sudah mengurang, tidak banyak lagi, atau statistiknya menurun untuk yang terinfeksi COVID-19. Oke, kalau seandainya Bapak Ibu, tentu pertanyaan Pak, bagaimana dengan kami Pak? Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki peluang untuk melaksanakannya di kelas secara langsung, walaupun itu dengan sistem belajar persib, ya silakan disesuaikan Ibu Bapak. Karena apa? Karena dengan adanya Bapak Ibu itu melakukan simulasi praktik pembelajaran terpadu dengan adanya siswa, itu beda loh yang tidak ada siswa, karena interaksinya kurang. Nah, jadi kalau menurut Bapak nilai yang lebih bagus itu apa Pak? Tentu ada siswanya. Nah, tentu ada di kelas, ada media pembelajarannya gitu kan. Nanti tentunya harapan Bapak seperti yang ditanyakan tadi, di kelas kita apa bukan ya? Itu kalau masalah waktu gimana Pak? Ini kan belum ditentukan nih, karena kan tugas praktik 3 ini kan dikumpulkan pada sesi 7 ya. Nah kita kan belum sampai sesi 7, tapi langkah baiknya dari sekarang. Kenapa? Kita bisa diskusikan mana yang kurang, kita bisa sempurnakan dan perbaiki gitu kan. Karena kalau kita nunggu sesi 7 pasti pembahasannya di sesi 8. Nah kalau itu kita lakukan, kita akan ketinggalan di dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu ini. Maka harapan Bapak tentunya bagaimana dengan kita? Apakah perlu ada siswa di saat Bapak Ibu bisa menghadirkan siswa di dalam kelas untuk mempraktekkan simulasi pembelajaran terpadu ini? Itu lebih baik Bapak Ibu.
Nah, sehubungan itu Bapak ingin tanya nih, di antara Bapak Ibu sekalian ada yang tidak bisa mempraktekkannya di sekolah di depan siswa, ada atau tidak? Berarti bisa semua ya? Ada atau tidak Bapak Ibu? Gimana Pak? Gimana Pak? Ada sebagian, Ada Pak. sebagian ya? Siapa nih sebagiannya nih? Kalau ada, Apa Pak yang sebagian Pak? Macet suara Bapak tadi Pak, kedengaran. Maksudnya di apa antara Pak? kita ada nggak yang tidak bisa mensimulasikan praktik pembelajaran terpadu itu di kelas yang ada siswanya? Ada nggak yang tidak bisa gitu kan? Ada? Yang tidak bisa tuh dalam arti kita masih terkendala dengan peraturan atau Yang nggak gimana bisa Pak? berdiri di depan kelas mungkin karena tidak guru gitu kan? Nah, karena Oh, mungkin tidak bekerja di sekolah, jadi kita kesulitan untuk apa? Nanti kan susah tuh berhubungan dengan sekolah, atau mungkin kita nggak ada yang kenal yang guru yang dimaksud, sehingga nanti tidak bisa menjalin kerjasama untuk mempraktekkan ini gitu kan. Nah, ada nggak yang kita yang merasa tidak bisa melakukannya seperti itu? Ada Bapak Ibu? kalau untuk itu kalau untuk itu kayaknya ada sih Pak beberapa teman-teman nih yang nggak bisa nggak bisa praktek langsung gitu. Soalnya ada beberapa teman mungkin yang nggak ada ngajar mungkin ya teman-teman. Kemarin saya pernah dengar gitu. Benar, Pak. Benar, Pak. Ada sebagian. Ada Jadi sebagian. nggak semuanya bisa Pak. Ini Kalaupun untuk yang ngajar ini bisa Pak, mungkin bisa, tapi mungkin karena nanti kedepannya siapa tahu gitu ya Pak ya, semoga COVID turun gitu Pak, nggak meningkat gitu, terkendala peraturan lagi, kita nggak bisa tatap muka ya, mungkin awalnya kita hari ini bilang bisa, besok mungkin terkendala it's Pak. okay ya. Takutnya seperti itu Pak, takutnya kita nih semua sepakat ya bisa gitu, nanti takutnya kita nggak bisa tiba-tiba kedepannya kita kan belum tahu Pak, nanti ayah pula Pak. Harapan Bapak tadi ada teman-teman yang mengungkapkan, Pak saya ini bukan guru Pak, jadi pekerjaan saya itu bukan guru, jadi saya nggak bisa ngajar di depan kelas gitu kan, atau saya nggak ada yang kenal guru atau sekolah yang memungkinkan saya untuk melakukan praktek. Itu harapan Bapak tadi, ada yang mengungkapkan demikian. Oke lah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ya, bagi yang terkendala nanti Bapak akan tetap memberikan kebijakan, boleh melakukan simulasi praktek pembelajaran terpadu tanpa murid. Tapi kalau seandainya sebisa mungkin upayakan bisa dalam bentuk tatap muka, bukan dalam bentuk online ya. Karena dalam online itu susah kita, karena kita penyesuaian. Karena RBP yang kita susun itu kan untuk tatap muka, bukan yang untuk online. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ya, nanti kalau misalnya sekolah ya ada kebijakan dari pemerintah setempat tidak boleh tatap muka. Kalau tidak boleh tatap muka, mungkin Bapak Ibu menghadirkan 5 orang siswa saja gitu kan, dengan mengatur jarak gitu kan, hanya untuk melakukan praktikum. Nah, silakan, itu kan pasti bisa dilakukan. Nah, bagi yang teman-teman Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang tidak bisa mempraktekkannya di sekolah, nah boleh mempraktekkan di rumah Pak, boleh ya. Bapak perbolehkan, tentu nanti disiapkan papan tulisnya supaya nanti bisa menulis, kemudian misalnya nanti media-media yang digunakan, nah tentu disesuaikan, nanti dirapikan tempat syutingnya. Kenapa? Karena nanti sedapat mungkin kalau memungkinkan ya Bapak Ibu itu bikin dua arah video. Satu mengarah kepada guru, aktivitas guru, satunya mengarah kepada aktivitas siswa. Kalau enggak ya harus nampak sama-sama gitu. Aktivitas guru nampak, aktivitas siswa juga nampak. Seperti itu. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian yang Bapak maksud nih? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kira-kira ada lagi yang mungkin perlu kita diskusikan? Silakan. Ada Bapak Ibu? Kalau ada silakan disampaikan.
izin bertanya, Oke, silakan. Siapa? Pak. Pak. Untuk tugas praktek mengajar itu nanti tugas berapa, Pak? Apa ini? Ini pertanyaan dari menggunakan link Umana. kita. Nanti Bapak Ibu masuk saja sendiri, ya. Screen sendiri gitu kan. Sambil diri. Bisa. Sebentar. Pak Umar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana maksudnya tadi Pak Umar? Untuk tugas praktek mengajar ini, Pak. Itu tugas yang keberapa, Pak? Jadi Bapak jelaskan kembali ya, untuk simulasi praktek mengajar menggunakan salah satu RPP yang sudah kita buat tadi ya, itu merupakan tugas praktik ketiga. Yang ketiga itu Bapak ya. Sementara untuk mempresentasikan isi RPP seperti video yang ditampilkan tadi ya, termasuk teknis cara membuatnya, nah itu adalah tugas praktik 2. Nah sementara tugas praktik 1 itu membuat 2 buah RPP. Jadi membuat 2 RPP itu praktik 1, tugas praktik 1, kemudian mempresentasikan salah satu dari 2 RPP itu adalah tugas praktik 2. Sementara sementara praktik pembelajaran terpadu yang di dalam kelas ya, itu merupakan tugas praktik 3. Nah seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Umar? Kira-kira bisa dipahami yang Bapak jelaskan? Pak Umar? Iya, Pak, sudah paham. Iya, Pak, sudah paham. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Jika ada silakan Bapak Ibu. Bapak lagi mencoba untuk apa ini? Kita menjelaskan bagaimana mempresentasikan RPP itu melalui handphone. Bisa atau tidak nih kita tampilkan? Kalau bisa nanti Bapak informasikan. Materinya warnanya biasanya ada aplikasi yang Bapak gunakan ini, nama aplikasinya Power Mirror, tapi nggak bisa nggak bisa diakses. Oke, kalau ada yang mau disampaikan boleh Bapak Ibu sebelum kita menyelesaikan tutorial kita pada siang hari ini. Atau kalau tidak, Bapak akan menjelaskan penggunaan Camtasia untuk mempresentasikan RPP. Bapak Ibu bisa langsung mempresentasikan, misal contohnya RPP gitu kan, nah, tinggal dijelaskan RPP-nya apa yang dimaksud, nah itu. Nah seperti itu kalau kita menggunakan aplikasi dalam bentuk Camtasia. Nah bagi yang mau nanti, ingatkan Bapak untuk share screen aplikasi ini, bisa Bapak Ibu
install sendiri. Kebetulan Bapak beli di Tokopedia kemarin, kalau nggak salah 50.000 ya, udah lama tuh ya. Nah, jadi yang seperti itu yang digunakan untuk untuk menjelaskan RPP tadi. Nah, nanti ya tentunya dari rekaman ini akan berjalan sesuai dengan lamanya Bapak Ibu melakukan record. Nah, setelah itu nanti baru terlihat di sini apakah mau record menggunakan link web kita. Nanti Bapak Ibu masuk saja sendiri ya, nanti screen sendiri gitu kan, sambil di record. Misalnya anggap saja yang Bapak tampilkan ini itu adalah RPP. Nah, ini Bapak jelaskan seperti ini, misal contoh ya kan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, inilah RPP yang saya buat untuk bagian penutup. Setidaknya di dalam pembelajaran itu ada 5 kegiatan dilakukan. Nah, berkaitan dengan tema ini yang saya pilih, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan untuk misalnya untuk menemukan manfaat langsung tidak langsung, yang dilakukan ini dan itu gitu, seperti itu. Ini sebagai contohnya. Nah, hasil dari record inilah yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan sebagai salah satu contoh ya penggunaan perpaduan antara PowerPoint dengan link web kita. Bisa digunakan Pak, silakan aja lah, mudah-mudahan nggak masalah gitu kan. Nah, mana hasilnya contohnya? Ini contohnya Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, Bapak menampilkan atau melakukan share screen aplikasi Camtasia. Camtasia ini salah satu aplikasi untuk record layar, tapi bisa nampak orangnya gitu. Nah, tapi nanti Bapak juga tidak bisa mempraktekkan nampak orangnya. Karena apa? Karena Bapak lagi menggunakan kamera untuk Microsoft Teams. Nah, ini Bapak akan jelaskan, ini aplikasi ini yang banyak ini yang Bapak rekam dari pagi tadi ya. Nah, yang Bapak maksud adalah anggap saja ini yang baru ya. Ini yang baru nanti dilakukan new record ya, new record. Nah, new record ini ya yang akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu cek saja apa yang Bapak lakukan, karena dia tidak melakukan rekaman secara langsung, mungkin tidak bisa share screen langsung ya. Nah, yang dilakukan itu adalah pengaturan pertama daerah yang harus di record. Nah, biasanya record saja di full screen ya, di full screen. Nanti kalau seandainya Bapak ini tidak menggunakan untuk Microsoft Teams, ini bisa diaktifkan kameranya. Ini untuk suaranya ya, kemudian tinggal di record saja seperti ini. Nah, nanti dalam beberapa detik ya Bapak Ibu bisa langsung mempresentasikan, misal contohnya RPP gitu kan. Nah, tinggal dijelaskan RPP nya apa ini maksud gitu. Nah, seperti itu kalau kita menggunakan aplikasi dalam bentuk Camtasia. Nah, bagi yang mau nanti ingatkan Bapak untuk share screen. Aplikasi ini bisa Bapak Ibu install sendiri. Kebetulan Bapak beli di Tokopedia kemarin, kalau nggak salah 50.000 ya, udah lama tuh ya. Nah, jadi yang seperti itu yang digunakan untuk untuk menjelaskan RPP tadi. Nah, nanti ya tentunya dari rekaman ini akan berjalan sesuai dengan lamanya Bapak Ibu melakukan record. Nah, setelah itu nanti baru terlihat di sini apakah mau di pause dulu atau mau di stop. Pause berarti jam lagi, kan stop berarti berhenti. Nah, hasil dari record tadi Bapak Ibu ya, ini Bapak share screen hasil recordnya. Nah, ini Bapak tampilkan di bagian akhir. Sebentar Bapak Ibu, terlihat yang Bapak tampilkan ini? Terlihat Bapak Ibu? Belum?
Belum ya? Belum, Pak. Ini Bapak ulang lagi share screen-nya. Hasil record yang tadi ya. Itu terlihat, Bu? Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kok nggak bisa share screen ya?